Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti katekesi kita pada hari ini. Sebelum saya memulai kegiatan katekesinya, izinkan saya memperkenalkan dulu. Nama saya Filomena Fantura Mulia, biasa dipanggil Filon. Yang kita dalami pada hari ini adalah memperjuangkan keadilan gender bagi kaum perempuan dalam komunitas Priman yang diinspirasi oleh Injil Yohanes bab 8 ayat 53 dilanjutkan dengan bab 8 ayat 2 sampai 11. Tema ini diangkat untuk merefleksikan kasus keadilan gender bagi kaum perempuan yang setiap tahunnya terus terjadi. Maka dengan ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam katekesi siang ini dengan lagu pembuka. Saya minta kesediaan dari saudari Evil untuk membawakan lagu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas segala anugerah kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah melaksanakan kegiatan katekese dengan tema memperjuangkan keadilan gender bagi kaum perempuan dalam komunitas Priman. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua yang ada di sini, agar dalam kegiatan katekese ini kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendalami tema ini dengan baik, sehingga kami dapat merenungkannya dengan baik dalam kehidupan kami. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara sekalian, marilah kita sama-sama mendengarkan kisah cerita di bawah ini. Saya meminta salah satu dari teman saya untuk membacakan cerita tersebut. Adalah salah satu fasilitator lapangan program keluarga untuk ajarkan toleransi lebih dikenal dengan kuat. Henny tinggal di sebuah rumah susun di Solo. Ia bernostalgia mengenai masalah sosial yang kerap kali terjadi dan ia temui di masyarakat dusunnya. Salah satunya adalah ketimpangan gender. Di menara dusunnya terdapat banyak anak-anak usia remaja. Namun, menurut pengamatannya, norma-norma sosial telah membatasi mereka untuk tumbuh, khususnya remaja perempuan. Mereka dibatasi pilihannya untuk melakukan cita-cita atau apa yang mereka suka. Henny pernah mengajak dan mendorong orang tua dusun untuk mengubah budaya represif ini. Sayangnya, keengganan yang muncul dari kebanyakan orang tua tidak dapat dihindari. Waktu dan uang adalah dua sumber daya terbatas yang menjadi kekhawatiran utama para orang tua. Sadar bahwa pendekatan ini tidak berhasil, Henny teringat dengan materi yang belum lama ia dapatkan, mata pelatihan kuat. Dengan prinsip ini, ia bertekad untuk menunjukkan kepada orang tua lain bahwa ia memberikan kesempatan bagi anak perempuannya untuk sekolah, menjalankan hobi, sambil berbisnis kecil-kecilan. Pada suatu hari, ketika sedang diskusi santai, Henny tersenyum dan menjelaskan alasan mengapa ia memberikan anak perempuannya kesempatan yang biasanya tidak dimiliki oleh anak perempuan lainnya. Setelah melihat bukti yang ditunjukkan Henny, orang tua di dusunnya menjadi lebih terbuka tentang peran gender, terutama tentang cara pandang mereka terhadap anak perempuan. Menjadi ibu rumah tangga bukanlah satu-satunya tanggung jawab yang harus dipikul oleh anak perempuan.
Apa hasil nyata dari perubahan ini? Bahkan putri kepala rusun pun bertekad untuk mengirim anak perempuannya ke perguruan tinggi sama seperti Heni. Saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan kisah cerita di atas tadi, di sini ada beberapa pertanyaan penuntun berkaitan dengan cerita di atas. Yang pertama, menurut saudara-saudari, apa yang terjadi dalam cerita di atas tadi? Dalam cerita tersebut, Hendy sebagai fasilitator program kuat, di sini ia melihat ada ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini Hendy melihat di tempat tinggalnya perempuan dibatasi oleh norma-norma sosial sehingga perempuan dibatasi untuk menentukan cita-citanya. Menurut saya begitu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Malvin tadi telah menjawab berkaitan dengan pertanyaan pertama. Di sini saudara Malvin tadi menjawab Hendy sebagai fasilitator lapangan program kuat itu melihatnya ada masalah ketimpangan gender di tempat tinggalnya. Oleh karena itu banyak juga remaja perempuan itu dibatasi oleh norma sosial sehingga tidak bebas menentukan cita-cita kegiatan mereka. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Kalau tidak ada, kita langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana perasaan saudara-saudari setelah mendengar cerita tersebut beserta dengan alasan? Baik, terima kasih. Jadi sini saya sangat terharu dengan mendengar cerita kali ini di mana seorang perempuan yang bernama ini. Baik, dalam realitanya perempuan itu seringkali ditempatkan pada nomor 2. Nah, hal ini yang sangat tidak bisa dijalankan terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengapa demikian? Karena kita ini sama manusia, artinya kita punya derajat sama. Dan selama itu juga perempuan itu diibaratkan sebagai makhluk lemah. Artinya mereka itu tidak bisa melakukan pekerjaan apa-apa. Sementara di sini juga perempuan itu bisa melakukan pekerjaan yang seharusnya yang dia mau. Itu dari saya. Baik, terima kasih kepada saudara Yohan tadi. Di sini saudara Yohan tadi merasa terharu dengan perjuangannya Henny. Di sini Henny itu menunjukkan perjuangan dan ketulusan hatinya sebagai seorang ibu sekaligus agen perubahan di dalam lingkungannya. Di sini ia tidak hanya berbicara sebagai perempuan, tetapi bagaimana dia itu memberi contoh nyata, bagaimana memberikan kesempatan yang adil dan layak itu bagi perempuan yang dapat membawa perubahan besar. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, kalau tidak ada, kita langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Menurut saudara-saudari, apa pesan untuk kita semua dari cerita yang sudah dibacakan tadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, baik, terima kasih untuk fasilitator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Jadi menurut saya untuk pesan yang mau disampaikan dari cerita ini tadi, yang dimana kita sebagai perempuan itu kita harus berjuang dan memberanikan diri untuk bisa menjadi diri sendiri tanpa harus direndahkan oleh orang lain. Karena martabat manusia itu setara dan kita diciptakan oleh Tuhan itu dengan rupa dan keunikannya masing-masing. Jadi kalau soal
norma-norma yang membatasi untuk mencapai suatu hal yang perlu kita perjuangkan. Itu tidak ada hal yang perlu kita takutkan untuk memperjuangkan apa yang mau kita perjuangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Atik tadi. Saudara Atik tadi mengatakan sebagai seorang perempuan itu juga kita harus menjadi diri sendiri tanpa direndahkan oleh orang lain. Karena dalam kitab Kejadian ini Tuhan itu menciptakan perempuan dan laki-laki itu sederajat. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita sama-sama mendengarkan jawaban dari teman-teman tadi, di sini ada beberapa penegasan berkaitan dengan cerita di atas. Yang pertama di sini, memperjuangkan keadilan gender merupakan salah satu tugas pastoral gereja yang sangat penting dalam dewasa ini. Sebab sejak awal mula Allah itu telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sederajat. Namun nyatanya praktik yang terjadi justru malah sebaliknya, di mana laki-laki justru mendominasi perempuan dalam segala hal dan terjadi perlakuan ketidakadilan yang sering dialami oleh perempuan. Pas tadi, Kenny itu sebagai fasilitator lapangan program keluar melihat adanya ketimpangan gender di lingkungan rumah tempat dia tinggal. Banyak remaja perempuan ini dibatasi oleh norma sosial sehingga tidak bebas menentukan cita-cita atau kegiatan yang mereka sukai. Di sini, Hedi ini berusaha mengajak para orang tua untuk mengubah budaya ini. Namun awalnya mereka enggan karena keterbatasan waktu dan biaya. Akhirnya, Hedi di sini berani menggunakan pendekatan melalui memberi contoh langsung dengan memberikan kesempatan luas kepada anak perempuannya untuk sekolah, menjalankan hobi dan tetap bisa membuat usaha kecil-kecilan. Melihat bukti atau perubahan yang dilakukan oleh Henny, para orang tua di rusun ini menjadi lebih terbuka dan mulai mengubah cara pikirnya terhadap anak perempuan. Perempuan dan laki-laki ini harus diposisikan secara beda dalam masyarakat dengan menempatkan perempuan ini berada dalam posisi yang kurang beruntung. Perempuan di Indonesia masih menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja seperti gaji yang lebih rendah, kesempatan promosi yang terbatas, dan pekerjaan yang tidak aman. Dari cerita di atas tadi, Henny menunjukkan perjuangan dan ketulusan sebagai seorang ibu, sekaligus agen perubahan di dalam lingkungannya. Dalam cerita di atas tadi, Henny ini tidak hanya berbicara, tetapi memberi contoh nyata bagi lingkungannya, memberikan kesempatan yang adil bagi anak perempuan sehingga dapat membawa perubahan besar. Di sini kita merasa bangga karena ternyata suatu tindakan kecil ini yang konsisten ini dapat mempengaruhi banyak orang. Dari keberanian satu orang, akhirnya banyak keluarga mulai menghargai potensi anak perempuan dan menyadari bahwa mereka ini layak mendapatkan kesempatan yang sama seperti anak laki-laki. Yang ketiga, dalam Yohanes bab 8 ayat 2-11, perempuan ini tertangkap berzina dibawa oleh ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus. Mereka ingin menjebak Yesus agar memberikan alasan untuk menghukum perempuan tersebut. Perempuan itu menjadi sasaran diskriminasi gender. Laki-laki yang terlibat dalam perzinahan tidak dibawa atau dihukum. Hanya perempuan saja yang dibawa dan diancam hukuman. Padahal laki-laki juga ikut bersalah. Dalam hal ini, Yesus menegaskan hak hidup dan perlakuan adil, tidak membedakan gender dan menghormati martabat individu. Yesus menegur orang banyak itu dengan bijak, menekankan tanggung jawab moral personal, bukan menghakimi berdasarkan stereotip gender. Tuhan Yesus di sini harus untuk konsep kesetaraan gender ini sangat penting, di mana perempuan dan laki-laki merupakan mitra sejajar untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam berkembang dan mempunyai kehidupan yang seimbang terhadap berbagai bidang dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sama-sama membuka teks kitab suci Yohanes bab 8 ayat 53 dilanjutkan dengan ayat 2-11. Saya persilakan kepada Saudara Melvin untuk membacakan teks kitab suci.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidakkah ada seorang perempuan menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih, setelah kita mendalami bacaan Injil tadi, di sini ada beberapa pertanyaan penuntun. Yang pertama, bagaimana perasaan saudara-saudari setelah mendengar kisah dalam Injil tadi tentang perempuan yang kedapatan berzina? Mungkin ada ayat yang menyentuh hati saudara-saudari, berikan juga dengan alasannya. Mungkin bacanya sudah jelas atau belum jelas? Kalau saya sudah jelas. Setelah mendengarkan kisah dalam Injil tadi tentang perempuan yang kedapatan berzina, mungkin ada ayat yang paling menyentuh hati saudara-saudari, berikan juga dengan alasannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Pertanyaan pertama, saya menjawab bahwa setelah saya mendengar bacaan ini, saya merasa terharu dengan ayat 11 yang menyatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Alasan saya memilih ayat ini karena di ayat ini itu menggambarkan betapa besar belas kasih dan pengampunan Yesus kepada perempuan itu, dan di sini Tuhan itu mau mengingatkan kepada kita bahwa Dia itu Maha Pengampun. Meskipun dosa kita itu besar, tapi ketika kita mau berbalik kepadanya, Dia pasti akan menerima kita kembali. Mau menerima kita kembali, di mana mau mengingatkan kita bahwa kita itu harus kembali kepada Tuhan. Baik, dari kakak suster tadi, dia tertarik dengan ayat, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang." Ayat-ayat ini menyentuh hati karena Tuhan tadi menggambarkan belas kasih dan pengampunan Yesus yang begitu besar kepada perempuan itu. Sekaligus mengingatkan bahwa semua manusia itu memiliki kelemahan dan dosa. Yesus ini tidak hanya membela perempuan itu, tetapi juga menegaskan bahwa setiap orang membutuhkan belas kasih Tuhan. Baik, lagi dari teman-teman sekalian.
Baik, jika dari teman-teman tadi tidak ada lagi, langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua. Menurut saudara-saudari, kira-kira ketidakadilan apa yang dialami oleh si perempuan dalam cerita di atas? Baik, terima kasih. Di sini saya mau menjawab ketidakadilan yang dialami oleh perempuan tersebut, yaitu mereka menjadikan perempuan itu sebagai objek untuk menjebak Yesus. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dari saya terkait dengan pertanyaan gimana perempuan tersebut di sini ditempatkan di depan ini. Perempuan itu ditempatkan di tengah-tengah yang membuatnya menjadi tontonan oleh orang banyak untuk mempermalukannya. Nah, di sini Yesus dia menunjukkan sikap belas kasih terhadap perempuan tersebut. Baik, terima kasih kepada saudari Evil dengan saudara Yohan tadi. Dari saudari Evil tadi, perempuan itu mengalami bentuk ketidakadilan yang di mana mereka ingin menjadikan perempuan itu sebagai objek untuk menjebak Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu membawa perempuan itu kepada Yesus bukan karena ingin menegakkan hukum, tetapi untuk mencoba Yesus. Artinya bahwa dia hanya dijadikan sebagai alat atau korban dalam permainan politik dan religius. Hanya perempuan saja yang dibawa, laki-lakinya tidak. Padahal hukum Taurat jelas menyebut bahwa kedua belah pihak yang berbuat zina ini harus dihukum. Namun dalam cerita ini tadi hanya perempuan saja yang dituduh dan permalukan di depan umum. Ini menunjukkan ketidakadilan gender dan perlakuan yang tidak setara. Yang kedua tadi dari saudara Yohan tadi, perempuan itu dipermalukan di depan umum. Perempuan itu ditempatkan di tengah-tengah, membuatnya menjadi tontonan oleh banyak orang untuk mempermalukannya. Di sini Yesus ini menunjukkan sikap belas kasih, perlindungan dan pengampunan terhadap perempuan itu. Ia tidak menghakimi walaupun sebagai yang benar, ia berhak melakukannya. Yesus membela perempuan itu dengan bijaksana tanpa melanggar hukum. Yesus menegur para penuduh dengan halus tetapi tegas. Ia memberikan perempuan itu kesempatan baru dengan pesan untuk tidak berbuat dosa lagi. Yesus menunjukkan bahwa pengampunan itu tidak berarti membenarkan dosa, tetapi memberi ruang untuk pertobatan dan perubahan hidup. Pertanyaan yang ketiga, menurut saudara-saudari, apa pesan yang dapat kita petik dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan mungkin juga ada pengalaman yang relevan dengan bacaan Injil tadi, bacaan Injil kita pada hari ini. Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi dari pendalaman kitab suci tadi, adapun pengalaman kita sehari-hari yang dimana kita itu selalu merendahkan satu sama lain, dan itu pun berlaku untuk semua gender, bukan hanya untuk laki-laki dan perempuan, tapi ada pula perempuan sesama perempuan, laki-laki sesama laki-laki. Dan di sini tidak ada spesifik untuk pengalaman pribadi, tetapi untuk semua, dan itu sering terjadi di antara kita. Dan yang dimana kita itu selalu merendahkan apa yang menjadi kelebihan orang. Padahal kalau kita lihat secara martabat manusia itu, kita itu punya keunikannya masing-masing. Kita melihat keunikan seseorang itu sebagai kekurangan seseorang, padahal itu adalah sebagai kelebihan. Karena apa? Kekurangan seseorang itu menjadi walaupun itu menjadi kelebihan untuk orang lain, tetapi kelebihan untuk kekurangan dari orang lain itu juga sebagai pelajaran untuk orang lain juga. Namun adakala manusia itu terlalu perspektifnya itu selalu ke hal yang negatif, tidak pernah yang ke positif. Mereka melihat yang positif itu hanya berlaku pada mereka yang mempunyai kelebihan yang melebihi dari
kelebihan mereka sendiri. Jadi untuk kekurangan seorang itu sebagai bahan ejekan. Jadi menurut saya untuk hal seperti ini itu menjadi salah satu pelajaran bagi kita semua untuk melihat seseorang itu jangan dari segi kekurangannya, tapi coba lihat lebih dalam apa kelebihan dari kekurangan itu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Oke, baik, sedikit dari saya. Di sini saya sangat terinspirasi dengan Injil yang dibawakan pada hari ini, terus juga pada cerita. Baik, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, yang saya juga sadar ini sifatnya manusia ini, kita di sini seringkali menyalahkan orang lain tanpa mengoreksi dulu diri kita masing-masing. Artinya, seperti yang disampaikan oleh Kak Atik tadi, di sini bukan hanya perempuan saja maupun laki-laki saja yang sering mengkritik, melainkan juga semua kita pernah mengkritik orang lain. Entah kita itu berkritiknya bersifat positif maupun negatif. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, ketika kita mengkritik orang, apakah kita belum pernah melakukan kesalahan? Nah, tentu itu kita menjadi refleksi pribadi kita masing-masing. Dan di sini juga saya juga mengajak teman-teman semua supaya kita tidak boleh menghakimi orang lain itu tanpa harus mengakui dia punya kesalahannya. Baik, kalau itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Yohan tadi. Saudara Yohan tadi mengatakan sebagai manusia juga kita ini jangan menghakimi satu sama lain. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Baik, mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain. Dari saya yang diambil dari bacaan kita pada hari ini, perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita dituntut untuk berbuat baik, berbuat adil terhadap sesama, dan kita harus menolak perlakuan yang saling menyesatkan dan menuntut perlakuan yang setara bagi semua gender tanpa adanya diskriminasi dan selalu mengandalkan kasih serta penghargaan terhadap sesama. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudari El tadi. Saudari El tadi mengatakan dalam kehidupan sehari-hari ini kita dituntut untuk berbuat adil terhadap sesama, menolak perlakuan yang saling menyalahkan dan menuntut perlakuan yang setara bagi semua gender tanpa adanya diskriminasi dan selalu mengandalkan kasih serta penghargaan terhadap sesama. Dalam hal ini, gereja ini mengambil posisi sebagaimana Yesus dalam kisah Yohanes bab 8 ayat 53 dilanjutkan dengan bab 2 sampai ayat 2 sampai 11 yang terus berjuang menentang ketidakadilan terhadap perempuan. Gereja terus berperan dalam memandangkan penegakan dan penghormatan terhadap martabat sesama manusia termasuk perempuan. Misalnya saja melalui aksi-aksi kemanusiaan dan dokumen-dokumen gereja yang berkaitan dengan martabat dan keadilan terhadap semua umat manusia. Terima kasih kepada teman-teman sekalian tadi sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan katekesi kita pada hari ini. Berikutnya kita langsung saja masuk ke rencana tindak lanjut atau aksi nyata dengan pertanyaan, apa solusi yang dapat ditawarkan oleh saudara-saudari sekalian untuk menghadapi atau menyelesaikan kasus keadilan gender bagi kaum perempuan? Baik, kalau dari saya solusi yang ditawarkan di sini kita itu harus saling menghargai martabat baik itu sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Lalu yang kedua di sini juga adanya kerjasama. Terus yang ketiga, kita ini sebagai makhluk Tuhan Allah, adanya kita ini serupa dan sama dengan Dia. Nah, di sini juga kita tidak boleh saling menghakimi atau lebih memprioritaskan kepentingan pribadi, baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki, melainkan juga kita harus bekerjasama. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Yohan tadi. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain untuk menawarkan aksi nyata atau rencana tindak lanjut. Kalau dari saya untuk solusinya ke depan, kita sebagai generasi penerus tidak boleh saling memandang rendah sesama ya. Apalagi
kita kan sebagai generasi penerus itu harus mengembangkan nilai kebersamaan dengan teman-teman laki-laki maupun yang perempuan. Baik, terima kasih kepada teman Yohan dan teman Anjali tadi telah mengabarkan aksi nyata dan rencana tindak lanjut. Berikutnya kita langsung saja masuk ke doa. Saya meminta 2 orang atau 3 orang untuk membawa kita ke dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menghadirkan kami menjadi bagian dari ciptaan-Mu. Terima kasih juga karena Engkau telah menyertai kami pada KTKC ini sehingga kami makin memahami dan mendalami tentang kesetaraan gender. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi mereka yang tertimpa korban ketidakadilan dan penghakiman sosial. Semoga mereka dikuatkan oleh Tuhan dan dipulihkan martabatnya melalui kehadiran kita yang penuh kasih. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Marilah kami sekarang ini dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari kejahatan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas setiap kehormatan yang Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Hingga kegiatan katekesi kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar menurut kehendak-Mu. Teguhkanlah hati kami untuk berjalan dalam terang kebenaran-Mu. Bimbinglah agar kami selalu mengutamakan keadilan dalam kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini pertemuan katekesi kita sudah selesai. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Saya mengucapkan terima